Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Apriliani dari kelas SI 1 nomor BP 18 10 11 52 61 0009. Baiklah, saya dari Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam menjadi seorang entrepreneur adalah keinginan saya, dan ketika saya mampu berkecimpung dalam dunia bisnis, saya akan senantiasa memproduksi barang yang relevan bagi konsumen. Pilihan bisnis saya yaitu bolu ikan padang. Bolu ikan padang adalah sangat tepat bagi saya, dan saat ini saya akan selalu melakukan inovasi karena sering sekali terjadi orang yang telah menjadi terdepan dalam berbisnis sering lengah dalam melakukan pengembangan bisnisnya karena sudah merasa puas dengan apa yang didapatkannya. Padahal dalam dunia bisnis dituntut untuk terus berinovasi karena pesaing-pesaing baru dengan usaha yang lebih baik akan terus bermunculan seiring dengan berjalannya waktu. Kenapa saya berinisiatif mengembangkan bisnis bolu ikan padang ini? Karena bolu ikan padang sangat terkenal dan bisa dijadikan oleh-oleh apabila pergi berwisata ke kota Padang. Dengan rasanya yang khas dan bentuknya yang unik, sangat disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Bolu ikan padang ini juga disajikan sebagai kue tangan atau souvenir ketika pulang dari pesta di pesisir selatan. Bolu ikan padang ini kami pasarkan secara online dan offline. Jika apabila ada konsumen yang memesan secara online, maka akan dikirimkan melalui jasa JNE atau JNT dan jasa lainnya. Sedangkan bagi konsumen yang memesan secara offline, bisa datang langsung ke rumah kami di kawasan Kambang Pesisir Selatan, dan pengerjaannya bisa dilihat langsung dan ditunggu dalam 1 hari pengerjaan. Dan dalam melakukan pengembangan bisnis ini, saya juga mengedepankan etika-etika dalam berbisnis dan tanggung jawab sosial, karena itu juga menjadi tolak ukur dari keberhasilan bisnis. Dan dalam berbisnis tentunya ada konflik dalam melakukan bisnis yang baik. Bisnis yang baik atau interpersonal dan individu organisasi. Tapi jangan mudah terpengaruh dalam konflik-konflik tersebut. Tetap melakukan inovasi sampai usaha yang kita kembangkan akan menjadi usaha sukses dengan penghasilan di atas rata-rata. Oleh sebab itu, saya akan mengajak dan menghimbau bagi para pekerja dan seluruh pihak tentang pentingnya moral serta etika dalam menyelesaikan masalah ketika kita berkecimpung dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, saya menghadirkan filsafat teruslah melakukan inovasi dan selalu berani memulai. Dalam menambah keuntungan perharinya, saya juga melakukan pemasaran di kantin-kantin kecil dalam 5 hari sekali pengantaran, dan saya juga menerapkan corporate social responsibility atau CSR karena ini mempunyai peran yang sangat penting. Bisnis yang saya bangun mempunyai tujuan selain profit. Saya juga menerapkan nilai sosial dengan sesama sehingga pemasaran yang saya lakukan lebih mudah dan lebih menguntungkan. Dan harapan terbesar adalah berkembangnya bisnis dengan meningkatnya penghasilan setiap harinya. Dalam membuat suatu program, saya terlebih dahulu akan melakukan pembuatan use case diagram, di mana di sini saya menggunakan aplikasi Rational Rose. Untuk merancangnya, kita buka terlebih dahulu aplikasi Rational Rose, dan seterusnya kita akan membuat use case diagram baru dengan menggunakan use case view actor. Ini merupakan aktor dari tugas tersebut, yaitu di mana pelanggan dan pemilik. Pada use case pembelian kue ini, pelanggan melakukan pendaftaran pesanan, memilih jenis bolu yang akan dipesan, dan sedangkan pemilik atau admin akan melakukan jenis transaksi atau pembayaran yang akan dilakukan. Setelah melakukan jenis pembayaran atau transaksi yang dilakukan, maka pelanggan akan mendapatkan pesanan yang ia inginkan. Yang kedua, tentang pembuatan kelas diagram.
Dalam pembuatan kelas diagram ini, saya juga menggunakan aplikasi Rational Rose. Pada aplikasi ini, saya akan menggunakan empat kotak, dimana pada kelas ini atau kotak ini ada kelas pemilik, kelas pelanggan, kelas barang atau jenis bolu, atau yang keempat itu tentang kelas database. Pada kelas pelanggan ada nama pelanggan, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, email. Sedangkan pada kelas pemilik ada nama pemilik, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor telepon. Pada jenis bolu, kelas bolu, di sini saya menggunakan jenis bolu ikan berukuran besar dan jenis bolu ikan berukuran kecil. Yang keempat yaitu tentang penyimpanan langsung ke dalam database aplikasi, di mana dalam database ini terdapat kode pelanggan, jenis transaksi, jenis bolu, harga. Selanjutnya tentang pembuatan activity diagram. Dalam pembuatan activity diagram, saya juga menggunakan aplikasi Rational Rose, yaitu pada aplikasi ini terdapat pelanggan, pemilik, dan sistem database, di mana pelanggan memilih jenis bolu. Yang pertama sekali, pelanggan memilih jenis bolu yang ia inginkan, dan pemilik melakukan pelayanan kepada pelanggan, memilih jenis transaksi yang diinginkan, dan sistem database akan bekerja menyimpan data pelanggan dan mencatat jenis bolu yang diinginkan. Database juga membuatkan laporan pembelian barang. Dan pertama, pelanggan dimulai dari pelanggan dan berakhir pada sistem database. Baiklah, selanjutnya pembuatan squash diagram. Pada pembuatan squash diagram ini, saya juga menggunakan aplikasi Rational Rose, yaitu terdapat 6 kotak aplikasi desain yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama pelanggan, pemilik, pilihan jenis bolu yang diinginkan, pilihan pembayaran, kirim barang, dan buatkan laporan penjualan. Pertama, pelanggan akan menghubungi pemilik untuk melakukan pemesanan yang ia inginkan. Selanjutnya, pelanggan dengan pemilik melakukan transaksi secara online ataupun offline. Dan apabila pelanggan memesan secara online, maka barang akan dikirim kepada pelanggan. Dan apabila pelanggan melakukan transaksi secara offline, maka pelanggan bisa langsung mendapatkan barang tanpa dilakukan pengiriman barang. Selanjutnya, database akan menyimpan dan membuatkan laporan dari penjualan. Dan berikut ini merupakan rancangan input dan output dari tugas entrepreneur saya. Yang pertama, rancangan input data pelanggan, di mana ada ID pelanggan, tanggal transaksi, kode bolu, nama pelanggan, harga, dan jumlah beli, bonus apabila melakukan banyak pembelian, dan total bayar yang akan dilakukan oleh pelanggan. Di sini ada save. Apabila pembelian dilakukan, maka akan di save dan disimpan ke database. Selanjutnya tentang rancangan input data pemilik. Pada input data pemilik ada ID pemilik, tanggal transaksi, alamat toko, email pemilik, dan nomor HP pemilik toko. Yang ketiga tentang input database penjualan. Pada input database penjualan ini, semua transaksi yang dilakukan akan tersimpan ke dalam database, di mana
Pada database penjualan, input database penjualan bolu ikan padang ini ada beberapa kode, yaitu ID pemilik, tanggal laporan penjualan, alamat toko, email pemilik, nomor HP, harga jual, dan laba penjualannya per bulan. Dari input database ini, semua data yang dimasukkan akan tersimpan ke dalam database. Nanti akan saya jelaskan di program. Apabila ketika diproses, maka apabila diproses dan data disimpan, maka akan muncul kalimat seperti gambar, yaitu data Anda berhasil disimpan. Maka klik OK. Ketika kita ingin mengedit, apabila pelanggan ingin melakukan pembatalan pesanan, maka kita akan klik tombol edit dan data akan berhasil diedit di dalam database. Ini merupakan contoh output dari tabel penjualan. Di sini belum ada dimasukkan data. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari program yang saya bikin, dan outputnya langsung ke dalam sistem database. Di sini saya menggunakan NetBeans. Itu berikut program yang saya bikin, yaitu database bolu ikan padang, input transaksi penjualan, di mana kita aktifkan dulu SAMPP-nya dan runningkan Apache sama MySQL, dan selanjutnya kita hubungkan ke browser menggunakan localhost, yaitu localhost phpMyAdmin. Di sini kita menggunakan database tabel penjualan. Di mana database penjualan ini tadi sudah saya isi dengan dua data. Selanjutnya kita akan menambahkan datanya. Kita runkan programnya terlebih dahulu. Kita coba panggil data transaksi yang pertama, yaitu TR001. Berikut ini merupakan data transaksi yang pertama, yaitu TR001, di mana kode barang 2002, nama barang bolu menengah, harga 10.000, jumlah beli 2, dan total bayarnya yaitu 20.000. Baiklah, kita coba masukkan data. Kita coba untuk menambahkan data, yaitu misalnya TR003, dimana kita beli ukuran kecil 3, jumlah beli 3, hitung, itu 15.000. Simpan, data berhasil disimpan. Oke. Maka secara otomatis di sini akan di database phpMyAdmin akan tersimpan. Kita show sini TR003, kode barang 001, nama barang kecil, harga 5.000, jumlah beli 3, dan total bayarnya 15.000. Selanjutnya kita coba untuk melakukan pengeditan data, mana kita ingin misalnya mengedit data yang TR003. Kita lakukan edit. Ini gagal diedit karena kita coba TR001, kita panggil
untuk melakukan TR004, misalnya kita ingin membeli barang bolu yang ukuran menengah, misalnya kita ingin membeli 6, kita hitung karena barang bolu yang ukuran menengah 10.000, maka total bayarnya 60.000. Kita simpan, maka data akan berhasil disimpan secara otomatis ke database. Kita clearkan dan exit. Inilah contoh dari database penjualan yang saya bikin menggunakan PHP-MyAdmin. Ketika kita ingin mengedit, kita akan kita jalankan programnya kembali, run file. Sini kita ingin mengedit misalnya yang transaksi yang kedua yang berukuran kecil, TR001 menengah misalnya, terus kita edit. Oke, dan kita clearkan, exit. Jadi secara otomatis di sini akan teredit apabila pelanggan melakukan pembatalan atau perubahan pesanan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.